Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Febrianti. Saya akan menyampaikan pidato ceramah tentang hati ikhlas. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Rumsina selaku guru bahasa Indonesia yang insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tiada henti-hentinya memberikan kita nikmat dan rahmat serta memberikan kita keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat mendengarkan sekata dua patah kata yang dapat saya sampaikan tentang hati ikhlas. Ikhlas merupakan perilaku seseorang yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan. Seseorang yang melakukan suatu hal dengan hati ikhlas tidak akan mengharapkan pujian atau imbalan apapun dari orang lain. Dan seseorang yang melakukan sesuatu hal dengan hati ikhlas hanya akan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Seseorang yang melakukan sesuatu hal dengan hati yang ikhlas akan lebih mudah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan seseorang yang melakukan sesuatu hal dengan hati yang ikhlas akan lebih mudah disenangi seseorang dan hidupnya akan lebih damai, tentram, tenang. Dan seseorang yang mempunyai hati ikhlas akan lebih mudah dekat dengan orang lain, lebih mudah diterima orang lain, dan mungkin mereka akan mendapatkan sesuatu hal seperti dikagumi orang lain atau mungkin disanjung orang lain karena mempunyai hati yang ikhlas. Pokoknya orang yang ikhlas itu akan lebih tenang hidupnya daripada mempunyai hati yang tidak ikhlas. Nah, seseorang yang melakukan sesuatu hal dengan hati yang tidak ikhlas itu akan menunjukkan kepada ria, akan menuju dirinya menjadi ria. Dan seseorang yang melakukan sesuatu dengan hati yang tidak ikhlas itu tidak akan merasa puas dengan dirinya sendiri dan mungkin akan mengarahkan seseorang tersebut menjadi syirik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah suatu hal yang tidak baik. Maka dari itu alangkah baiknya sifat ria itu kita jauhkan atau jangan sampai kita mempunyai sifat yang ria. Oke, contohnya seperti ini. Jika kamu melihat seseorang jatuh di tengah jalan, maka kamu menolongnya, alangkah baiknya kamu tidak mengharapkan imbalan. Atau mungkin seperti kamu mengharapkan seseorang tersebut memberi uang kepada kamu. Oke, tidak, jangan lakukan itu. Lebih baik kamu menolongnya dengan hati ikhlas, dengan kamu tidak perlu mengharapkan diberi uang atau diberi barang-barang yang ia miliki gitu. Ya, kamu menolong saja dengan ikhlas gitu, sampai benar-benar kamu menolongnya tanpa harus dilihat oleh banyak orang, tanpa harus mendapatkan pujian juga, seperti itu. Itu namanya hati ikhlas. Itu namanya kamu memiliki hati ikhlas. Namun gini, jika kamu memiliki hati tidak ikhlas, contohnya seperti ini. Kamu menolong seseorang, tetapi kamu menolongnya itu agar dilihat banyak orang. Itu tidak baik. Alangkah baiknya itu jangan dilakukan. Seperti ini. Kamu menolong seseorang nih, menolong teman kamu, namun kamu mau menolongnya ketika dia depan keramaian atau ketika lagi di depan banyak orang gitu. Namun ketika keadaan sepi, kamu tidak menolongnya. Itu termasuk orang yang tidak ikhlas, orang yang tidak memiliki hati ikhlas yang menunjukkan kepada ria gitu. Atau enggak seperti gini, kamu menolong seseorang namun kamu mengumbarnya seperti, oh kemarin aku menolong dia loh, oh kemarin aku membantu dia loh, oh kemarin aku menolong keluarga dia loh. Nah, itu kan kamu akan mengharapkan pujian. Itu termasuk hati yang tidak ikhlas. Walaupun kamu, intinya gini, jika kamu melakukan sesuatu untuk dipuji seseorang atau mungkin kamu ingin terlihat baik di mata orang, itu termasuk hal yang tidak baik. Itu menunjukkan kamu tidak memiliki hati yang ikhlas. Jadi alangkah baiknya jika kamu ingin menolong seseorang atau kamu ingin membantu seseorang, itu lebih baik jika hanya kamu dengan Tuhan yang tahu. Itu lebih baik. Jadi jika kamu menolong seseorang tuh jangan pernah kamu umbarkan kepada siapapun, karena itu akan menunjukkan kepada ria. Dan orang ria itu akan selalu merasa tidak puas dirinya. Dia akan merasa seperti ini setiap harinya, bagaimana ya cara aku untuk dipuji orang lagi. Dan setiap hari dia akan melakukan cara apapun untuk dipuji orang lagi, dipuji orang lagi. Maka dia akan selalu merasa dia tidak puas. Itu menunjukkan bahwa dia tidak pernah bersyukur. Maka dari itu kita harus mempunyai hati ikhlas. Karena jika kita mempunyai hati ikhlas, kita akan mudah bersyukur kepada Allah. Karena kita melakukan sesuatu hal tidak mengharapkan apapun. Jadi kita selalu, oh kita bersyukur kita masih punya ini, kita bersyukur masih bisa menolong orang lain gitu.
Jadi kita akan lebih mudah mendekatkan diri juga kepada Allah gitu. Maka hati ikhlas atau hati yang tidak ikhlas itu bisa mengarah kepada hal yang lainnya juga, akan memperburuk keadaan yang lainnya juga. Jadi alangkah baiknya jika kamu mempunyai hati ikhlas. Karena jika kamu mempunyai hati tidak ikhlas dan kamu tidak bersyukur, maka itu akan lebih parah lagi. Namun jika kamu tidak bersyukur, kamu selalu merasa kekurangan. Terus kamu akan mencari cara lagi. Bisa saja kamu melakukan sesuatu hal yang jahat untuk kamu melihat terpandang oleh orang lain. Betul kan? Dia alangkah baiknya sifat seperti itu lebih baik disingkirkan, agar kamu lebih mudah bersyukur juga. Karena hal seperti itu harus kita lakukan, bahwa manusia itu harus banyak-banyak bersyukur. Oke? Jadi mulai sekarang jauhi hati iri, hati tidak ikhlas itu. Jadi mari kita lihat diri kita sendiri, kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang yang ikhlas atau termasuk ke orang yang tidak ikhlas? Semoga saya serta kalian, semoga kita semua tergolong orang yang berhati ikhlas. Namun jika tidak, mari kita sama-sama introspeksi diri kita perbaiki diri kita agar menjadi orang yang ikhlas. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.